Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa live TikTok kembali ya, di Kelurahan Tegal Gede ini. Tapi agak terlambat nih ya, jam 3.57 karena kami masih menghadiri rapat koordinasi bersama Pak Camat. Ya, kita coba berusaha istiqomah ini, menyapa warga, berdiskusi sambil melihat perkembangan terkini, apalagi di sore hari ini lagi gerimis ya. Semoga hati kita tetap dingin, pikiran kita lebih tenang. Dan pada sore hari ini kita bahas sesuatu yang mungkin agak berbeda dari pelayanan karena staf kami sudah pulang. Ini di ruang diskusi terbuka Kelurahan Tegal Gede ya. Bentar, saya coba undang Oke. Ya, kita coba bagi. Nah, pada sore hari ini kita bersama Mas Hadi. Ini kok tampilannya kayak ya? Ada filternya itu. Pernah live streaming kamu enggak? Apa live YouTube, TikTok? Belum pernah kalau di kayaknya ada filter. Iku, yo apa cara nih nganu enggak ada filternya. Efek lah. Paling kiri ya tanpa filter. Ini. Oh, ya, oke, sip. Nah, ini original nih ya. Original, pakai telur. Nah, dia cantik. Wah, terima kasih atas sudah bergabung di sini. Kita bersama Mas Hadi, salah satu PPS dari Kelurahan Tegal Gede ya. Kita mau ngobrol pelayanan kelurahan. Staf kami belum ada, tapi tidak apa-apa. Mungkin ada warga Kelurahan Tegal Gede yang ingin sharing-sharing, bisa komen di bawah ini. Mas Hadi, bagaimana selaku PPS ya? Ya benar. PPS itu apa Mas Hadi? Panitia pemungutan suara tingkat kelurahan. Nah, panitia pemungutan suara tingkat kelurahan ya. Jadi nanti pelaksanaan pemilu di 14 Februari ya 2024 ini, beliau ini yang akan menyelenggarakan gitu ya. Kira-kira apa saja nih tugas dari PPS? Mungkin dari TikToker ada yang belum tahu nih. Oke. Selamat sore para TikToker dari Bapak Lurah Kelurahan Tegal Gede. Saya Hadi, kebetulan PPS dari Kelurahan Tegal Gede. Sedikit gambaran mengenai tugas PPS ya. PPS sendiri merupakan panitia pemungutan suara yang ada di tingkat kelurahan. Tugas dari PPS sendiri ada banyak ya. Yang pertama, penyusunan daftar pemilih tingkat kelurahan yang terdiri dari 27 TPS yang ada di Kelurahan Tegal Gede. Oh, di Tegal Gede ini ada 27 ya, Ya TPS? benar Pak, ada 27 TPS. Iya. DPT-nya berapa? DPT-nya yang terakhir kali terupdate itu ada sekitar 7.186. 7.186. Nah, itu yang mempunyai hak pilih di Kelurahan Tegal Gede. Iya. Selanjutnya kemarin sempat ada kegiatan coklit. Nah, kegiatan coklit itu merupakan pemutahiran data dari pemilu sebelumnya, kemudian kita mutakhirkan menjadi yang akhirnya keluarlah DPT sekarang yang bisa menjadi sudah sepakat ya disahkan ya mungkin ya. Iya. Selanjutnya kita ada beberapa tahapan. Yang pertama ada sosialisasi, kemudian terus pembentukan KPPS, dan yang terakhir ini adalah KPPS ini. Pembentukan KPPS. Ya, betul. Sudah terbentuk semua? Sudah, Pak. Alhamdulillah, KPPS-nya sudah siap, DPT-nya juga sudah siap. Nah, pemilunya kita juga insya Allah sudah ready, siap menyambut dia. Pokoknya disambut gembira ya.
jangan sampai ada ketegangan-ketegangan di masyarakat. Pilihannya silahkan lah, itu kader-kader terbaik bangsa semua ya. Pilihkan sesuai hati nurani. Ini kita sapa dulu Mas. Ada Bad Boy, selamat bergabung. Ada Cakin. Ini Cakin mana nih? Cakin RW 3 dah. Coba komen lah Pak. Ya. Ini kita bersama Mas Hadi. Kemudian tahapan berikutnya ini apa? Ini kan pemilu tinggal ya menghitung hari ya. Tinggal 1 bulan. 1 bulan lah, 1 bulan lebih sedikit ya. Ya. Gimana persiapannya Mas Hadi? Mungkin kalau untuk persiapan kita sudah sampai di tahap pembentukan KPPS dan sudah terbentuk ya. Tinggal menunggu pelantikan nanti di tanggal 25 Januari. Oh, 25 Januari dilantik. Kemudian saat itu mereka mulai bekerja ya. Yes, kalau KPPS ini menyiapkan di TPS. Di TPS, oh, okay. Mulai dari peralatan, perlengkapan, undangan. Beliau ini juga yang nanti akan menyebarkan undangannya ya. Ya betul. Sebentar ini ada si Partano, si Bio. Kemudian Sofi Arif. Oh, Nadia Cantik gabung lagi nih. Oke, monggo mungkin akan ada yang disampaikan atau ditanyakan. Gini, Mas Hadi, warga Tegal Gede ini kan juga baik yang punya KTP sini ya, juga ada yang banyak tinggal di sini. Kalau yang tidak ber-KTP sini tuh dia tidak masuk coklit. Tidak masuk karena memang waktu itu proses pendataan di coklit tersebut berdasarkan KTP yang nah akan didata di daerah asal. Oh, tempat asalnya dia KTP-nya agar tidak double ya. Oke. Kalau misalnya dia kan karena kan Tegal Gede ini kan banyak rumah kos ya, banyak kontrakan juga, bahkan kita punya datanya sudah ya di web portal Satu Data Kelurahan Tegal Gede itu yang baru masuk baru 63 rumah kos. Nah, kalau mereka misalnya ingin nyoblos di sini lah ya, apa yang perlu mereka persiapkan? Mungkin dia pelajar ataupun bekerja sini, dia harus balik ke mana? Ke tempatnya, dari asalnya jauh atau luar Jawa atau mana? Gimana Mas caranya Mas? Ini pertanyaan yang sangat menarik dari Pak Lurah Nggih. terkait warga yang tidak ber-KTP Tegal Gede. Apakah bisa mencoblos di Tegal Gede karena berhalangan tidak bisa pulang ke daerah asal? Jawabannya bisa. Nah, mulai dari sekarang bisa mengurusi daftar pindah pilih. Oh, pindah pilih ya? Ya. Itu form apa itu istilahnya? Sekarang itu namanya pindah pilih. Oh, namanya pindah pilih ya. Kalau dulu ada form A5 apa ya? Oh, pindah pilih. Syaratnya apa pindah pilih? Syaratnya menunjukkan KTP, kemudian datang ke PPS. Yang bisa datang ke PPS, kemudian bisa juga ke PPK tingkat kecamatan dan juga bisa langsung ke KPU. Oh, KPU. Ya, juga bisa. Ya, paling dekat berarti ke sini ya? Ya, paling dekat. Ya, oke, warga yang tinggal di Kelurahan Tegal Gede yang mau pindah, yang mau nyoblos di Kelurahan Tegal Gede ya, dia segera mulai sekarang sudah bisa. Sudah bisa. Oke, mulai sekarang udah bisa dan alhamdulillah ini tiap hari ada ya. Ada. Ya, saya lihat PPS-nya nih rajin ini ya. Ada 3 sebenarnya ya PPS-nya. Ya baru pulang yang 2 yang ibu-ibu itu ya. Nah, ini Mas Hadi yang ada di sini. Jadi mulai sekarang jam berapa bisa ke sini Mas Hadi? Mulai dari jam 9 sampai jam 3. Bisa jam langsung 9 ke sampai jam sekretariat 3. PPS di Kelurahan Tegal Gede. Di hari kerja ya? Di hari kerja. Hari kerja itu Senin sampai Jumat ya. Sabtu Minggu kan mempersiapkan yang lain gitu. Nah, sampai kapan terakhir itu Mas? Ini kan tanggal 14 Februari ini kan anunya apa? Coblosannya ya. Karena kan ketika orang pindah pilih, dia kan harus ditempatkan di TPS mana kan begitu ya. Kalau misalnya banyak ya, apalagi rumah kos kita itu yang saya terdata aja itu ada 63. Jika 63 itu 20 kamar saja atau 20 orang, itu sekitar berapa ya? 120 1.200. Iya, betul. Misalkan 1.200 orang itu apa pindah pilih semua di sini. Nah, ini apakah strateginya dibagi beberapa TPS atau dijadikan satu TPS atau gimana?
Maka dari itu keuntungan dari mengurusi pindah pilih ini Sejak awal ya? ya sejak awal mengantisipasi membeludaknya di hari H, karena memang sejak pemilu sebelumnya banyak orang yang tidak mengurusi pindah pilih. Mereka memilih langsung datang ke TPS di hari H menggunakan KTP. Nah, itu yang berakibat kehabisan suara nanti di TPS, karena memang Tegal Gede masuk di lingkungan kampus ya, di kampus banyak mahasiswa yang pengen nyoblos di sini ya, gitu ya. Gitu ya. Ya itu ya, makanya kalau warga Tegal Gede atau yang tinggal di Tegal Gede ini yang ber-KTP di luar Tegal Gede segera daftarkan saja. Agar apa? Agar pada saat hari H sudah kita siapkan gitu ya. Mereka boleh nyoblos di TPS mana saja atau bukan diarahkan ya, ditunjuk di TPS mana terus bisa terdekat selama masih di TPS tersebut tidak ada penuh, masih ada. Oh, ada tuh suaranya. Nah, makanya kalau sejak awal misalnya 1000 sudah kita tahu tanggal 1 Februari ya ada tambahan nih ya. Nah, kita bisa tahu. Dan apakah semua pemilih itu dapat kartu suara yang sama? Tidak, Bang. Oh, tidak ya? Gimana kriterianya itu? Jadi kita lihat dulu pemilih tersebut ber-KTP dari mana. Ya. Misal ini ada mahasiswa dari Bondowoso ya. Bondowoso itu lain dapil lain kota, dapil. wis, ya. Oh, lain kota dan lain dapil ya. Dari Bondowoso itu hanya ada dapat 2 surat suara. Kan sekarang ada 5 pilihan. Serentak ada 5 pilihan. Nah, kalau dari ada orang Bondowoso pengen nyoblos di Tegal Gede hanya dapat 2 surat suara. Kenapa? Karena mereka beda dapil di Tegal Gede. Tegal Gede masuk di dapil Jember Lumajang untuk provinsi dan RI. Terus apalagi yang kota karena cuma lingkup kecamatan. Ini kan sudah lain kabupaten. Jadi dapat 2. Misalkan ada juga lain kelurahan, lain kecamatan. Di dapil kabupaten. Nah, mungkin dari kabupaten dulu, Mas. Nah, misalnya di DPRD kabupaten ya, harusnya kan kita kalau satu dapil semua itu dapat berapa? Maaf ini ya handle-nya. Ada dapat 5 ya. DPR RI, DPD kita di Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari. Berasal dari Kecamatan Kaliwates. Kaliwates. Kebetulan Kaliwates masuk di dapil sama seperti Tegal Gede. Tegal Gede Sumbersari ya. Jadi tetap 5 dapatnya. Oh, berarti tetap dapil 5. Ini ada berapa yang bersamaan dengan Sumbersari? Ajung, Kaliwates, Pakusari, dan Sumbersari. Sumbersari. Nah, itu ya. Mereka yang berasal dari situ kalau pindah ke Tegal Gede tetap dapat 5. Nah, kalau di luar itu, ya di luar 4 kecamatan itu, tapi dia masih di Kabupaten Jember. Misalnya sebelah ya Patrang. Nah, Patrang beda sudah ya, padahal dekat. Ya, oke. Patrang dapat berapa? Patrang itu presiden dapat. Presiden oke. RI sama provinsi dapat karena provinsi sama-sama dapat Jember masih. Jember ya. DPD. DPD dapat karena lingkup Jawa Timur. Terus yang kabupaten yang enggak dapat. Yang enggak dapat dia ya. Karena sudah beda dapil ya. Itu ya. Jadi nanti jangan protes kalau ada warga di luar dapil ini kok cuma dapat 4 ya. Nah, itu. Nanti KPPS dibekali itu semua udah. Kemudian kalau dari Lumajang nih beda kabupaten sudah, tapi dari Lumajang dia dapat berapa? Tetap. Oh, sama ya? Sama, karena dapilnya Jember Lumajang. Oh, Jember Lumajang untuk provinsi dan DPD. Ya. Kemudian kalau misalnya Bondowoso tadi. Nah, Bondowoso tadi kan sudah beda dapil. Yang dapil kita itu Jember Lumajang. Otomatis yang kabupaten sudah jelas nggak dapat ya. Nggak dapat. Karena sudah beda kabupaten. Beda kabupaten. Nah, provinsi nggak dapat juga ya, karena beda. RI juga nggak dapat juga karena sudah beda dapil. Nah, untuk yang DPD dapat karena lingkup Jawa Timur. Oh iya, DPD masih dapat orang Surabaya ya, orang Magetan mungkin ya. Kalau sekolah di Jember kemudian ke Tegal Gede dapat. Dan presiden yang jelas 2 dapat 2 ya. Kalau dari luar Jawa, dari luar Jawa ini ini kan sudah beda provinsi, ya kan? Iya. Atau mungkin dari Jawa Tengah atau dari Bali. Warga Bali. Misal ada warga Bali atau Solo. Iya, Solo ya. Itu dapat surat suara berapa? Dapat 1. Satu saja ya. Presiden saja ya. Ya, itu karena apa? Karena se-Indonesia Raya ya. Ya, kalau Anda WNA ya enggak dapat ya. Karena ini hanya untuk WNI saja yang memiliki KTP ya. Jadi gitu
Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ini ada Lutfi, ye. Kemudian Arif Siaga, ye, monggo. Terima kasih sudah bergabung. Pu Didi, ya ini ya. Kita mumpung bersama PPS Kelurahan Tegal Gede. Syaratnya cuma bawa KTP, ya kan? Hadir ke sini, kemudian didata, nanti dia dikasih surat keterangan. Surat keterangan. Kita yang pertama datang ke PPS bawa KTP, kita cek apakah terdaftar di DPT apa enggak. Kalau misalnya tidak terdaftar, berarti nggak bisa, harus di hari H pakai KTP. Oh, itu masuk iya, di iya. daftar pemilih khusus DPK. Oh iya ya, mungkin saat ini dia masih belum usia 17 ya. Tapi kemudian dia misalnya ya, bulan kemarin tuh pulang ngurusi KTP kan gitu kan ya. Ternyata dia sekolahnya di Jember kan gitu. Nah, setelah di Jember dia mau daftar. Nah, karena mungkin di data di rumahnya itu belum terdata, dia ke sini maka belum masuk DPT kan gitu ya. Biasanya yang nggak masuk di DPT itu tidak masuk di data pencoklitan kemarin, pemutakhiran, tidak terdata. Ya. Seperti itu. Dimanapun ya. Ini ada 309 yang live. Nontonnya yang live sekarang 8. Wah, lumayan ini, ada 19. Terima kasih yang sudah bergabung. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu-ibu ya, monggo silakan, Mas-mas, Mbak-mbak, mumpung kita bersama. Oh, ini ada Pak Ebit Bahar. Ya, sudah bergabung sama PPS. Ya, mohon maaf kalau misalkan cahayanya kurang ini. Karena ini di alam terbuka di Kelurahan Tegal Gede. Ini coba saya kasih kamera depan ya, biar tahu nih. Nah, ini kondisi tempat di depan kita. Ya, ada ruang diskusi terbuka Kelurahan Tegal Gede. Nah, ini musola ya, yang di sini musolanya. Ini pendopo kelurahan ya. Di sini ruang pelayanan. Nah, ini nih kantor PPS-nya nih, di sini nih. Bagian jadi satu dengan romantis ya. Ya kan? Insya Allah kantornya sudah sangat representatif. Sudah bagus lah ya. Oke. Putar kamera dulu. Oke gitu. Oke. Nah, ini itu ya, jadi tidak sulit, mudah. Pastikan hak pilih Anda tidak hilang ya. Jangan sampai golput, karena golput juga tidak menyelesaikan masalah kan gitu ya. Kalau sampean ingin merubah ya pilih caleg yang sesuai dengan keinginan Anda kan gitu ya. Calon-calon Irul Sri Setiawati, terima kasih sudah bergabung. Heri Sabtono sudah bergabung. Citra Dewi ini sudah bergabung. Banyak nih yang bergabung nih Mas. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nih mumpung bersama PPS. Dan insya Allah KPPS-nya juga sudah ready. Titik TPS sudah, aduh. Sudah ada nih pemberat batu. Titik TPS sudah siap gitu ya Mas Hadi? Siap semua untuk titik TPS dari TPS tersebut. Ya, ada penambahan enggak TPS dari 5 tahun yang lalu? Ada, kita dapat jatah tambahan 3 TPS. Yang pertama lokasinya ada di lingkungan Panji, Kerajaan Barat 1 dan Kerajaan Timur juga dapat 1. Yang dulu pemilu sebelumnya ada 24 TPS, sekarang ada 27 TPS untuk. Tambah 3 ya? Tambah 3. Ya berarti warga Tegal Gede ini nambah ya? Nambah. Karena harusnya ya banyak memang ada penambahan ya jumlah penduduknya sendiri gitu ya. Ada yang pindah masuk gitu ya karena banyak perumahan di sini kan gitu ya. Banyak pengembangan dan juga sentra ya pendidikan kumpul dengan kampus ya. Ini tentu akan banyak. Makanya warga Tegal Gede ataupun yang berada tinggal di sini silahkan monitor Islamiyah Isnarno Oichan Acip, Desi Outfit, Amin Esto, monggo silakan ya Tore Pak Amin. Ini kayaknya orang Madura nih Pak Amin ini. Herawati, Citra Dewi, bisa bergabung. Sudah ada 120 nih yang gabung nih, lumayan ini ya.
Ya, semoga ini bisa bermanfaat. Nanti juga hasil diskusi kita bersama Mas Hadi PPS Kelurahan Tegal Gede ini juga akan kita repost di YouTube Kelurahan Tegal Gede gitu ya. Bagi yang memang belum mengikuti live TikTok ini, nanti juga bisa melihat di situ. Ya. Karena harapan kami sedikit pun seberapa besar pun informasi itu bisa tersampaikan ya. Dan terus kita akan sosialisasikan kan gitu nanti. Terima kasih siapa lo. Amin esto. Oke, matur kelangkong. Buat jajan ada Citra Dewi, ada Dewi. Monggo. Irna. Lumayan nih Mas Adi ya. Luhani Sariati. Sudah. It's me. Wah, Heri. Tafi. Nama-namanya aneh-aneh nih ya. Cuma belum ada yang komentar ini. Tema kita hari ini terkait dengan pemilu. Tapi tentu pemilu yang terkait dengan ini ya, penyelenggara ya. Kami hanya ingin memastikan bahwa hak pilih Anda itu tidak hilang, tidak dihilangkan gitu ya. Jangan lupa untuk terus hadir ke TPS karena satu hak suara Anda akan menentukan nasib bangsa. Gitu, Mas Andi. Bu ya, Tenri Saib Istiqomah. Waduh, tambah banyak ini. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan lagi Mas Adi. Mungkin karena hujan sore ini ya, banyak warga yang mungkin lagi gabut hingga buka TikTok. Wah, kok live ini ya. Oke, monggo. Mas Adi, ada hal lain yang ingin disampaikan? Apa? Oh ya, kalau misalnya kita sudah terdata, kita sudah daftar, kemudian pastikan bahwa kita itu datang ke TPS itu syaratnya apa? Apa cukup bawa KTP? Ada undangan ya? Ada nanti. Jadi untuk warga yang sudah masuk di DPT itu akan mendapat undangan nanti. Ya, akan dibagikan oleh KPPS per TPS nanti. Ya. Datang membawa undangan juga membawa KTP. Ya, bawa KTP ya, undangannya KPPS. Dan KTP ya. Ya, itu jangan sampai lupa. Kalau misalnya KTP-nya hilang, KTP-nya belum jadi, harus pakai surat keterangan boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Bisa membawa kartu keluarga atau kakak. Oh, atau kakak cukup ya? Ya, itu tadi ya. Ini sudah diberi kemudahan agar karena apa? Karena suara Anda itu sangat-sangat berharga gitu. Sehingga PPS ini memastikan bahwa semua warga masyarakat Indonesia itu bisa menggunakan hak suaranya gitu Mas Adi ya. Ya, perlengkapan administrasi itu sebenarnya hanya pendukung tapi ya harus dilengkapi lah ya kan gitu ya. Ya, jangan sampai kemudian karena terhambat KTP belum cetak kemudian hilang hak suaranya. Nah, ini jangan sampai lah ya. Ini yang kita inginkan agar partisipasi pemilih bisa maksimal. Tahun kemarin mungkin ingat jenengan. Tahun kemarin sudah jadi PPS belum Mas Adi? Masih. Sudah. Oh, sudah ya. Mungkin masih ingat. Tahun kemarin itu partisipasi di Kelurahan Tegal Gede sampai berapa persen? Kalau seingat saya hampir 70%. 70%. Sangat tinggi. Bagus ya, sangat tinggi ya. Untuk pileg ya? Pilkada dengan pileg kemarin lebih tinggi mana? Kalau pileg 2019 saya masih belum PPS. Oh, belum ya. Oh, yang pilkada? Ya, pilkada. Oh, pilkada 70%. Hampir 70%. Hampir 70% ya. Bagus sekali itu sudah. Nanti kita tingkatkan. Bisa enggak 80 atau sampai 90% ya. Karena memang banyak faktor ya yang menyebabkan mungkin partisipasi itu berkurang ya. Mungkin sudah meninggal ya, tapi masuk di DPT kan itu kan bisa jadi. Ini beberapa sudah ada yang termonitor kan ya? Ada, sudah. Karena hampir tiap minggu ini kita dapat laporan juga Mas Adi dari RT RW ada yang meninggal, ini mlebu DPT iki wesan ya. Nah, itu mengganggu. Kemudian kedua mungkin ya apa ya? Mungkin tidak tinggal di sini tapi KTP di sini ya. Dia akhirnya nyoblos di tempat lain. Sama seperti orang yang mungkin bekerja ataupun sekolah di sini. Dia akhirnya di tempatnya itu mengurangi ini persentase kan begitu ya. Dia meningkat di sini. Tapi kalau dari segi penyelenggaraan, insya Allah sudah terfasilitasi semua ya. Dipastikan satu suara pun tidak akan pernah hilang ya. Kecuali nanti yang bersangkutan yang memang tidak mau hadir kan gitu ya. Bisa harapan janganlah ya. Ya, karena ini nasib bangsa
Kalau memang jenengan peduli ya kan, setidaknya dimulai dari sini. Kan gitu ya Mas Adi ya. Satu suara itu silakan Anda salurkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin tidak langsung merubah ya, mungkin tidak langsung merubah. Tapi satu suara itu akan sangat berharga kan gitu. Untuk 5 tahun ke depan. Iya, untuk 5 tahun ke depan. Siapa tahu nanti selisihnya antar caleg itu satu itu. Iya, itu. Dan itu karena sampean. Atau 2 atau 3 atau 4 atau berapa lah ya. Ya, itu ya. Kita tidak yang lain, ya, pastikan bahwa sampean bisa betul-betul menjaga suaranya itu bisa tersalurkan dengan baik gitu. Kalau PPS itu tadi hak suaranya sudah terjaga, sudah dicoklit, sudah didatangi, nanti akan dikasih undangan juga kan gitu ya. Dan KPPS-nya atau TPS-nya ini adalah lokasi yang terdekat dengan tempat tinggalnya gitu ya. Jika jenengan juga harus pindah, nah ini tadi yang penting saya tanyakan itu adalah ketika sampean harus pindah pilih, mulai sekarang segera diurus, ya kan? Karena itu terkait dengan penyediaan kartu suara ya. Benar sekali. Ya. Karena kalau misalnya ini sudah ada kepastian yang ngurus pindah pilih di sini itu 1.000, maka akan disuplai tambahan 1.000. Betul. Plus masih ada tambahan lagi biasanya. Plus 2%. 2% dari jumlah DPT. Terus kita sudah antisipasi dari orang yang mengurusi DPTP tersebut, pindah pilih sudah antisipasi. Jadi surat-suara sudah aman. Oke, jadi surat suara sesuai DPT ditambah surat suara pindah pilih dijumlah kali 2,5% masih. Ya, untuk antisipasi itu ya. Nah, itu ya. Jadi sudah lengkap sekali gitu loh, Mas ya. Bu Suryati, Siska, Burhan, Ayangku 96, Mariam, Sylvia, Rudi, monggo silakan. Mungkin akan ada yang sampaikan ya terkait dengan PPS ini. Semua hak Anda sudah terpenuhi, tinggal kemudian bagaimana Anda hadir ya sebentar saja ya kan, sehari saja, karena itu pasti menjadi libur nasional ya. Libur nasional. Hari apa itu Mas? Hari Rabu. Oh, hari Rabu. Valentine itu. Iya ya, hari Rabu 14 Februari hari Valentine. Diharapkan memang antar warga, pemilih maupun pendukung itu di saat itu ya berkasih sayang gitu kan ya. Tidak saling menghujat kan itu ya. Ya kan? Ya itu ya, monggo silakan, mungkin akan ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Karena kita mungkin live tidak akan lama, hanya sekitar 5 menit lagi kita akan tutup dan kita sudahi gitu ya. Atau mungkin beberapa menit lagi ke depan. Ya. Karena ini sudah sore. Bu Pulina. Nah, ini biasanya paling rajin nih Bu Pulina. Puput. Ya, makasih ya. Puji sembako gitu ya. Nanti kita juga akan pastikan kesiapan-siapan itu menjelang hari H. Saya juga bersama 3 pilar akan keliling lah Mas Adi ya. Pertama menjaga ketentraman, ketertiban. Kedua, oh ya persiapan untuk pembentukan TPS-nya Hamin berapa biasanya? Biasanya Hamin 1 itu sudah siap untuk misalkan ada yang pakai tenda itu kan. Hamin 1 sudah ready ya. Ready. Oke, paling enggak Hamin 2 kita sudah pastikan lokasi-lokasinya gitu ya. Di mana ketua KPPS-nya kan sudah ada nanti ya itu semua ya. Karena biasanya Hamin 1 kita sudah mengantar logistik ke TPS. Ya. Jadi mulai pagi, kalau Rabu berarti Selasa pagi itu tenda sudah terpasang ya. Ya, ini juga memastikan kepada pemilih itu tahu, oh di situ lokasinya ya. Betul sekali. Ya, Hamin 1 sudah bisa survei ya. Saya TPS berapa, lokasinya di mana. Nah, syukur-syukur ini Mas Adi apa? Ini saran saja lah ya buat PPS itu ya. Mana kalau dibuatkan denah lah ya atau peta Tegal Gede gitu ya. Lingkungan ini lokasinya di mana? Nanti kita akan bantu sosialisasikan. Sehingga mungkin orangnya ada sempat lihat, nah minimal di situ. Oh, di sini TPS saya. Ini dekatnya siapa? Dekat rumahnya siapa ya? Jalan apa dekat rumahnya siapa? Atau di halaman rumahnya siapa gitu kan ya. Oke, sehingga detail begitu warga betul-betul nggak bingung. Misalnya dia keburu ya. Ada kepentingan jam 10 misalnya, sedangkan dia baru bisa ke TPS jam 9 misalnya ya. Nah, dia kan langsung datang tuh nggak bingung cari-cari ya. Nah, itu yang kita harapkan nanti. Oke, nanti kita bantu lah ya. Itu ya.
Pak Baskoro, oke, monggo Pak Baskoro. Gimana Pak kabarnya Pak Baskoro? Yan Subentra ya. Besok malam ya. Ariasi sudah bergabung sama Kim ini. Ini caranya mau diskusi sama Kim ini PPS ini. Enggak jadi-jadi nih. Udah diskusi sama saya aja nih nanti. Mumpung ini masih ada belum pulang. Mau pulang juga hujan Mas Abu. Kita diskusi kembali. Ada hal lain Mas Adi yang mungkin perlu disampaikan, mungkin perlu kita support karena pelaksanaan pesta demokrasi ini juga bagian tanggung jawab kita bersama kan gitu ya. Saya ingin memastikan pertama logistik itu betul-betul aman gitu kan ya. Tapi tempat di Kelurahan Tegal Gede ini bagaimana Mas Adi ya saat ini? Ini jangan ngomong karena ada Pak Lurah ya. Ini biar dilaporkan ke pimpinan di atasnya ya, penyelenggara di atasnya, BPK maupun KPU ya. Kalau menurut saya untuk Kelurahan Tegal Gede sendiri sekarang ya sudah bukan cukup ya, bisa dibilang istimewa ketimbang kelurahan lain. Bisa dilihat sendiri, kalau nggak percaya langsung datang aja ke Kelurahan Iya Tegal Gede. gak bayar ta. Apa istimewanya Mas Adi? Pendopo sudah bagus. Ya. Itu untuk apa nanti pendopo biasanya? Biasanya pendopo kita pakai untuk Mereka. pelantikan juga bintek. Bintek, Untuk KPPS pelantikan kita ya. akan dilaksanakan di pendopo kelurahan. Logistik turun ke sini dulu. Betul Pak, nanti turun ke kelurahan dulu. Oh iya. Kantor. Kalau kantor yang mana? Ya, kantornya BPS. Kantor BPS. Iya. Gimana? Untuk penilaian sendiri ya harus bagus, tapi untuk penilaian dari teman-teman ataupun BPK yang sudah berkunjung ke PPS Tegal Gede, mereka kaget, loh kok bisa punya sekret sebagus ini loh, di kelurahan lain nggak sampai seperti ini. Jangan keras-keras ya. Ini bagian juga untuk mensupport agar PPS nyaman bekerja ya kan. PPS juga bisa optimal mengawal suara rakyat ya kan. Kartu suara dan yang lainnya gitu ya. Nanti kita sterilisasi ini Mas Adi. Sampean butuh berapa hari ya kan untuk kotak suara disampaikan ke kami, karena kebetulan juga ya ini kantor PPS berada di lingkup yang kita kenal dengan romantis, Rumah Layanan Integrasi dan Informasi Statistik. Di situ juga ada ruangannya 3 pilar ya kan. Babinsa, Babin Katipmas itu juga ada di situ, jadi otomatis ikut dijaga itu kartu suaranya. Ya juga gabung di situ juga kantornya Kim Inforeng Tegal Gede gitu ya. Nah, tapi nanti ketika memang dibutuhkan oleh PPS, misalnya butuh berapa hari PPS? Hamin 2 kayaknya. Hamin 2, mohon maaf ya untuk yang lain nanti kita sterilisasi kan gitu ya. Sterilisasi. Kecuali mungkin nanti Babinsa, Babin Katipmas ya harus tidur di sini nih kayaknya. ya itu siap ya. Kemudian fasilitas-fasilitas pendukung lain saya ready ya. Kamar mandi. Oke, ada 5 di sini. Kamar mandi ya, ini 2 itu 3. Ya kan difabel ya, kurang aula kalau masih kurang ada masih. Untuk tempat sholat atau untuk tempat istirahat lah boleh. Ini kan di musola ini kan ya. Bisa ya gitu kan ya. Atau mungkin nanti di situ settingannya ya, saran saja di ruang PPS romantis ini nanti sterilisasi hanya petugas PPS saja. Ya nanti yang lain yang jaga dan sebagainya nanti kumpul di musola karena kebetulan berada di depannya ya. Ini yang belum tahu kita kasih kamera depan lagi. Nah ini ya sebelah kiri kami ini. Ah ini kantor PPS-nya nih. Yang ada jendelanya ini ada tulisannya gitu Mas Adi ya. Nah ini pendoponya, nah ini musolanya pas di depannya. Ya kenapa ini ada jaring-jaring? Nah, karena ini untuk ruang diskusi terbuka bagi seluruh masyarakat ya. Di situ ada kolam ikan, tapi ikan koi ya, jangan dipancing gitu ya. Di belakang sini ada kebun gizi. Ini yang dikelola oleh kader Posyandu, BKK dan lain-lain di situ. Di situ ada lelenya. Nanti kalau jaga kelaparan bisa dipancing nanti ya. Oke.
Jadi itu kita sudah coba siapkan. Sepertinya perlu memang ini ya diinfokan juga. BPS sudah laporan belum ini ke KPU? Ya, persiapannya di Tegal Gede. Semangat Pak Lurah Kamil. Terima kasih, semangat. Siap Bapak, terima kasih Pak Baskoro. Ini ada yang komen nih sudah, belum terbaca tadi ya. Semangat pagi. Siap, pagi terus. Kim info yang Tegal Gede. Ayo, kapan nih Kim mau ngundang PPS ini? Sudah kita culik duluan nih PPS-nya. Ada ikan duyungnya Pak? Ada. Nanti bisa dikondisikan. Ya, semuanya sudah. Terakhir Mas Hadi, apa yang ingin disampaikan bagi pemilih ataupun bagi ya terserah terkait dengan pemilu ini? Mungkin pesan saya cuma satu ya, jangan sampai lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari. Gunakan hak pilih Anda. Oke, cukup ya. Oke, itu semoga bisa bermanfaat ya diskusi sore hari ini ya kan terkait dengan PPS. Nanti kalau kita ada waktu dengan PPK atau pengawas apa ya, pengawas kelurahan ya, kita juga akan diskusi lagi. Atau mungkin ada siapapun nanti di sini, atau mungkin ada saran masukan siapa yang harus kita hadiri ya kan, nanti kita akan diskusikan. Izin Pak, mungkin Sabtu 13 Januari kita kondisikan RDT ya, monggo Kim segera ya kan. Ayo kita janji tenanan ora kowe. Ditunggu nanti. Karena apa? Agar sosialisasi ini terus disampaikan masyarakat agar senantiasa ini apa? Ingat ya, tahu terus disampaikan. Semangat buat Pak Lurah, kopinya mana? Hujan-hujan biar hangat lah. Ini warungnya tutup Pak. Iya Bu, warungnya tutup. Meja 8 cm juga sudah ready. Waduh mantap. Jadi ini nanti di depan sini ya kata Kim ya. Yang ini nih ya. Ini saya putar lagi ke depan. Nah, di depan sini jadi nanti kasih meja round table gitu, melingkar gitu dua. Ya. Jadi kayak apa ya? Ya kayak anu lah, diskusi yang mewah lah ya. Walaupun dengan berbagai kesederhanaan dan keterbatasan. Kader Posyandu siap berbagi tugas untuk kebun gizi. Oh iya. Jangan hanya berbagi tugas Bu, berbagi lele juga Bu. Siap ya? Ya, bagi lele dan berbagi itunya sayurannya Bu. Ye, gitu. Itu saja mungkin kesempatan diskusi kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa ini menambah informasi walaupun sebentar, walaupun mungkin masih sedikit, tapi nanti ikuti terus ya. Jika ingin direview kembali bisa dilihat di ini ya channel YouTube Kelurahan Tegal Gede. Nanti kita akan re-upload di situ ya, sehingga bisa terus dimonitor. Masih itu saja dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.